Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 228 Dugu Aoyun. Lembah 100 lengkungan adalah tanah ajaib. Gunung, anak sungai, lembah, dataran, semua yang seharusnya ada di sana ada di sana. Pemandangan yang indah itu seperti alam orang suci. Daerah itu dapat dikatakan sebagai dunia yang terpisah. Di sana terdapat obat-obatan spiritual, obat-obatan origin, obat-obatan profound, binatang buas, dan binatang buas yang mengerikan. Berada di puncak rantai makanan, monster mengerikan adalah raja di area itu. Mereka menguasai tempat itu, dan monster mengerikan pun perlu berkultivasi. Jadi, mereka juga butuh obat origin dan obat profound. Agar obat origin dan obat profound dapat menunjukkan efek yang seharusnya, setelah monster-monster menemukan obat tersebut, mereka tidak akan langsung memburunya. Mereka akan memaksanya ke tempat khusus, menyegelnya, dan menunggu obat tersebut tumbuh sebelum menggunakannya. Namun, setiap tahun, akan ada periode waktu di mana manusia menyerbu tanah itu. Intrusi manusia menghancurkan segalanya di sana. Mereka melanggar aturan di sana, jadi bagi monster mengerikan, manusia adalah penjajah dan mereka adalah penjaga. Pada saat itu, di suatu lokasi di lembah 100 lengkungan, terdapat sebuah benteng seperti itu. Obat-obatan yang sangat kuat memenuhi benteng tersebut dan orang-orang di luar dapat merasakan kekuatan yang sangat kuat serta aroma obat-obatan tersebut. Tidak diragukan lagi itu adalah harta karun yang sangat besar. Namun, harta karun itu tidak dapat diambil dengan mudah karena beberapa ratus monster mengerikan berkumpul di luar. Setiap dari mereka berada di alam mendalam dan kultivasi mereka tinggi. Ada beberapa di alam mendalam tingkat 1 dan beberapa di alam mendalam tingkat 6. Seekor monster berbentuk manusia yang tingginya 3 meter bahkan memiliki kultivasi tingkat 7 dari alam mendalam. Otot-otot di sekujur tubuhnya seperti baju besi. Ia memegang palu besar yang tajam di tangannya dan saat ini ia duduk di kursi yang terbuat dari tulang manusia sambil menguap. Di sekitar binatang mengerikan itu ada binatang mengerikan yang masih dalam wujud binatang mengerikan dan mereka sangat lincah, seperti sedang merayakan karena mereka berhasil mengalahkan manusia berkali-kali. Sial! Aku benar-benar ingin segera membantai kelompok binatang buas itu. Tunggu. Senior Dugu dan Senior Feng Hao akan segera datang. Setelah mereka datang, kita bisa membasmi binatang-binatang mengerikan yang seharusnya mati sekaligus. Kita akan membalaskan dendam para senior dan junior yang telah meninggal. Beberapa ribu meter dari benteng, di dalam hutan lebat, beberapa ratus murid berkumpul di sana. Kebanyakan dari mereka adalah murid dari sekolah Lingyun, tetapi ada juga banyak murid dari sekolah lain dan mereka sedang mempersiapkan serangan terakhir ke benteng. Lihat, Senior Feng Hao sudah datang. Tiba-tiba, sekelompok orang muncul. Mereka berasal dari sekolah Lingyun, dan yang memimpin adalah seorang pria berwajah pucat dan sombong. Setelah laki-laki itu muncul, seketika itu juga keributan besar terjadi. Belum lagi para murid dari sekolah Lingyun, bahkan para murid dari sekolah lain memusatkan pandangan mereka pada tubuh laki-laki itu. Beberapa murid perempuan bahkan menunjukkan ekspresi kekaguman. Pria itu bernama Feng Hao dan dia adalah murid nomor 2 di sekolah Lingyun. Meskipun dia hanya kedua, bakat dan kultivasinya jauh dari sebanding dengan murid-murid dari sekolah lain. Dia adalah seorang ahli di alam mendalam tingkat ke-6, dan dapat dikatakan bahwa dia adalah salah satu yang terbaik di antara generasi muda di Provinsi Azure. Nona muda, aku ingin tahu apakah kita bisa bergabung dengan kalian untuk bekerja sama mengalahkan kelompok binatang mengerikan itu. Pada saat itu, Chu Feng dan lelaki berbintik bopeng itu sudah tiba. Namun, tidak mudah untuk bisa bergabung dengan kelompok orang yang akan bertarung melawan monster mengerikan itu. Faktanya, saat ini, kekuatan Chu Feng dan lelaki bercak bopeng itu sedang dinilai oleh murid perempuan dari sekolah Lingyun. Dia sedang melihat apakah mereka memiliki kualifikasi untuk berbagi obat-obatan yang sangat penting di benteng. Namun hal itu sia-sia karena setelah Feng Hao muncul, tatapan murid perempuan dari perguruan Lingyun itu tertarik ke arah Feng Hao dan dia tidak lagi memperhatikan Chu Feng dan laki-laki penuh bopeng itu. Namun, hal itu tidak dapat disalahkan pada murid perempuan itu karena jika dibandingkan dengan wajah Feng Hao yang seperti gadis, wajah laki-laki yang penuh bopeng itu terlalu jelek. Tidak ada perempuan yang mau melihatnya. Lihat ke sana, Dugu senior sudah datang. Dugu Aoyun. Murid nomor 1 dari sekolah Lingyun, Dugu Aoyun. Tepat pada saat itu, orang lain berteriak kaget, dan kata-kata Dugu Aoyun menyebabkan tatapan semua orang di tempat kejadian beralih dari Feng Hao ke sisi lain. Di sisi itu, muncul sekelompok murid lain dari sekolah Lingyun. Kualitas murid-murid itu jauh lebih kuat daripada kelompok Feng Hao. Terutama orang yang memimpin. Dengan sepasang alis tebal yang seperti pedang tajam dan wajah tegas seperti bilah pisau, pria itu jauh lebih tampan dan seperti ahli bela diri. Jika dibandingkan dengan kecantikan Feng Hao yang seperti wanita, pria itu dipenuhi dengan pesona jantan. Dia adalah murid nomor 1 di sekolah Lingyun, Dugu Aoyun, dan dia adalah seorang ahli di alam mendalam tingkat 8.
Dia bukan hanya murid nomor 1 di sekolah Lingyun, dia bahkan dinobatkan sebagai orang nomor 1 di generasi muda Provinsi Azure. Di belakang Dugu Aoyun ada adik laki-lakinya, Dugu Xiangyu. Kultivasi Dugu Xiangyu tidak lemah karena dia memiliki kultivasi tingkat 5 dari alam mendalam. Dia juga memiliki penampilan yang cukup tampan, tetapi karena kakak laki-lakinya berada di bawah lingkaran cahaya, jelas dia tidak begitu menarik perhatian. Wah, murid nomor 1 dari sekolah Lingyunku terlalu menawan. Dia benar-benar pria sejati. Murid perempuan dari perguruan Lingyun yang sebelumnya memiliki kekaguman tak tertandingi terhadap Feng Hao, kini hanya memiliki sosok Dugu Aoyun di matanya. Hei, Nona. Aku ingin bergabung dengan kalian untuk bertarung bersama melawan monster mengerikan. Lihat kami. Bisakah kita? Tepat pada saat itu, lelaki berbintik-bintik itu menepuk bahu murid perempuan itu tanpa basa-basi. So, jangan lewat. Kalian berdua tidak lewat. Pergi sekarang juga. Lelaki berbopeng yang mengusik hati wanita itu mendapat makian marah darinya. Junior, ada apa? Teriakannya tentu saja menarik perhatian para murid sekolah Lingyun. Dalam sekejap, sekelompok besar murid sekolah Lingyun dengan agresif mengepung dan memusatkan tatapan tajam mereka ke tubuh laki-laki yang penuh bopeng itu serta Chu Feng. Kita. Saat menghadapi pemandangan itu, lelaki bercak-bercak itu ketakutan. Ia bahkan tidak bisa bicara karena ia tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Mereka ingin bergabung dengan kami untuk melawan monster mengerikan, tetapi karena kekuatan mereka terlalu lemah, aku ingin mereka pergi. Namun, mereka terus menggangguku. Murid perempuan itu berkata dengan nada kesal. Apa? Sesuatu seperti itu terjadi. Setelah mendengar kata-kata itu, para murid sekolah Lingyun yang biasanya mendominasi langsung marah dan tatapan mereka bisa memakan Chu Feng dan laki-laki bopeng itu. Terserahlah, melawan monster mengerikan lebih penting sekarang. Biarkan mereka pergi. Seorang murid keluar untuk memberi nasihat. Kalian berdua beruntung sekali. Hufet. Melihat itu, murid dari sekolah Lingyun mulai mengusir mereka. Menghadapi situasi seperti itu, Chu Feng mengepalkan kedua tangannya dengan erat, api amarah berkobar dalam hatinya, tetapi dia bertahan karena dia merasakan ada sepasang mata tajam yang tengah menatapnya. Pemilik mata itu sangat kuat. Jadi, Chu Feng hanya bisa pergi dengan murung bersama laki-laki bopeng itu saat mereka diejek oleh orang banyak. Kakak, apa yang kamu lihat? Dugu Xiangyu bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak ada. Dugu Aoyun tersenyum tipis dan menarik kembali tatapan yang ditujukan ke arah Chu Feng.